Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Setelah sebelumnya saya melihat keadaan stasiun Grujukan, seperti janji saya sebelumnya, saya akan mencari keberadaan stasiun Nangkaan yang terletak di antara stasiun Bondowoso dan stasiun Grujukan. Terlihat ya dari kejauhan, di seberang jalan ini terdapat dua buah besi bekas penyangga palang pintu perlintasan kereta api. Bangunan pos CPL serta gentanya pun masih ada. Ke arah kiri itu menuju ke stasiun Nangkaan, stasiun Grujukan hingga stasiun Kalisat. Sedangkan yang ke kanan atau yang menyeberangi jalan raya ini itu menuju ke stasiun Bondowoso hingga stasiun Panarukan. Inilah foto lawas stasiun Nangkaan yang diambil kira-kira tahun 1920 hingga tahun 1940-an. Foto ini diambil dari pinggir jalan sana, yang ada bekas penyangga palang pintu perlintasan kereta apinya, atau di Jalan Raya Santawi. Kira-kira seperti apakah kondisinya saat ini? Yuk kita cari sama-sama stasiunnya, mudah-mudahan saja bangunannya masih ada. Sepertinya penggerak palang pintunya menggunakan sistem katrol. Terlihat di bawahnya masih ada roda penggeraknya. Di seberang sana juga ada pelang aset PT KAI. Jadi dulu rel kereta apinya menyeberangi jalan raya ini untuk menuju ke Bondowoso hingga Panarukan. Besi penyangga inilah sebagai salah satu bukti jika dahulu di sini terdapat perlintasan kereta api. Ternyata di kedua sisinya bekas besi penyangga pintu perlintasannya masih ada. Nih ya, masih terjaga keberadaannya. Bahkan sepertinya dicat ulang sehingga sangat terlihat jelas jika kita melintasi jalan ini. Inilah bekas penyangga perlintasan palang pintu kereta api yang berada di Jalan Santawi, Nangkaan Timur, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Seperti inilah kondisinya saat ini. Permisi Pak, katanya dulu di sini ada bekas stasiun Nangkaan Pak, di sebelah mana Pak ya? Agak jauh nggak? Dekat? Kenapa? Diganti salon. Oh diganti salon. Oke, terima kasih Pak ya. Udah lama tuh Pak? Udah lama ya. Makasih Pak ya. Stasiun Bondowoso lokasinya tidak jauh dari sini. Sebelum ke stasiun Nangkaan, kita lihat dulu pos CPL-nya. CPL 241. Ternyata tulisannya masih ada. Seperti inilah kondisi pos CPL serta gentanya. Masih ada, tapi keadaannya sudah mulai rusak. Gentanya sudah mulai berkarat seperti ini. Inilah salah satu bukti jika dahulu di sini pernah dilintasi kereta api. Namun sayang ya, kini tinggal cerita karena jalurnya sudah dimatikan sejak tahun 2004 yang lalu. Ke arah sana itu menuju ke Bondowoso, sedangkan sebaliknya yang mengarah ke sana itu menuju ke stasiun Nangkaan, Grujukan, Tamanan, Sukowono, Sukosari hingga stasiun Kalisat. Jika kita melihat dari foto lawas, stasiun Nangkaan memiliki dua jalur kereta api dan stasiunnya terletak di sebelah kanan jalur ini. Kira-kira seperti apa ya wujudnya saat ini? Nah, di sini masih terlihat bekas rel kereta apinya. Masih utuh, masih berada di tempat aslinya. Tapi di sini relnya yang terlihat hanya satu jalur. Padahal di foto lawas terdapat dua jalur kereta api.
Entah sejak kapan jalur ini dirubah. Bagi kalian yang mengetahui sejak kapan jalur kereta api di stasiun Nangkaan dirubah menjadi satu jalur, kalian bisa memberikan informasinya di kolom komentar. Jalur kereta api sepanjang sekitar 70 km ini pertama kali dibangun oleh perusahaan kereta api negara yaitu Stadspoorwegen dan mulai dioperasikan pada tanggal 1 Oktober tahun 1897 silam. Di sini ada pelang aset PT KAI yang menandakan bahwa area di sekitar sini merupakan tanah milik PT Kereta Api Indonesia. Tanah ini milik BUMN, PT Kereta Api Indonesia Persero. Pelang asetnya terletak tepat di atas bekas railbed atau jalur kereta apinya. Dan kemungkinan inilah bangunan stasiun Nangkaan yang kini dimanfaatkan untuk usaha salon. Coba yuk kita lihat buktinya. Apakah ini benar stasiunnya? Karena bentuknya sudah berubah, tidak mencirikan stasiun kereta api. Nah, di samping belakang bangunan ini masih terlihat jelas bekas tembok lamanya. Dan di depan stasiun Nangkaan juga terdapat tiang yang kini digunakan untuk lampu penerangan jalan di bekas jalur kereta api ini. Jika kita perhatikan di samping bangunan ini, yang bagian belakang yang tinggi itu, temboknya masih mencirikan bangunan stasiun. Nih, terlihat jelas ya bekas bangunan lawas atau tembok lamanya, yang kini sudah direnovasi. Kemungkinan besar stasiun Nangkaan sudah dinonaktifkan lebih awal, yaitu sekitar dekade tahun 1980-an atau 90-an, karena jaraknya terlalu dekat dengan stasiun Bondowoso. Dan sekarang bagian depan stasiunnya sudah dirubah, sehingga banyak orang yang tidak mengetahui jika bangunan ini dahulunya adalah stasiun kereta api. Inilah stasiun kereta api Nangkaan yang kini sudah menjadi salon, sehingga tidak terlihat lagi bangunan asli stasiunnya karena sudah banyak perubahan. Rel kereta api yang berada di depan stasiun Nangkaan ini masih terlihat dengan jelas. Jika kalian penasaran dan ingin melihat langsung, cukup mudah. Lokasi stasiun Nangkaan berada di Jalan Santawi, Nangkaan Timur, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Lokasinya tidak jauh dari SMKN 3 Bondowoso. Dahulu, bangunan ini digunakan untuk naik turun penumpang kereta api, baik yang menuju ke Jember atau ke Panarukan. Tetapi sekarang sudah berubah fungsinya menjadi salon kecantikan. Stasiunnya tepat berada di depan tiang bendera ini. Saya akan mencoba berjalan kaki menuju ke sana untuk melihat keadaan jalur kereta apinya. Jika kita melihat dari Google Map, di sebelah sana terdapat aliran sungai. Kemungkinan jalur kereta api ini melewati jembatan. Mudah-mudahan saja jembatannya masih ada. Penasaran? Yuk kita lihat sama-sama ke sana. Seperti apakah kondisinya saat ini. Walaupun jalur ini sudah dinonaktifkan sejak tahun 2004 yang lalu, tetapi bekas palang pintu pelintasannya masih ada. Pos CPL dan gentanya pun sampai saat ini masih bisa kita lihat. Walaupun kondisinya sangat memprihatinkan. Di sini relnya pun masih utuh dan masih berada di tempat aslinya. Di sebelah sini juga ada lagi nih pelang aset PT KAI. Ternyata benar ya, di sebelah sana ada sebuah jembatan kereta api. Sepertinya jembatannya cukup panjang. Inilah jembatan kereta api yang berada di dekat stasiun Nangkaan. Seperti inilah bentuk fondasi atau rangka jembatannya. Jika kita lihat dari samping sebelah sini. Jembatannya cukup lumayan panjang dan tinggi. Terlihat di jembatan ini, baik rel dan bantalan kayunya masih utuh, masih tersusun rapi.
Bahkan rangka bajanya pun warna catnya masih terlihat bagus. Terlihat di bagian tengah jembatan ini terdapat dua pilar beton yang sangat kokoh yang menopang rangka baja jembatan yang berada di atasnya, sehingga aman untuk dilalui kereta api. Sayang sekali jalur kereta api Kalisat Panarukan ini dinonaktifkan. Padahal dahulunya jalur ini merupakan jalur kereta api yang cukup ramai. Seandainya saja jalur ini diaktifkan kembali, mungkin tidak terlalu sulit, karena sarana dan prasarana di jalur ini masih banyak yang utuh. Mungkin karena jalur kereta api Kalisat Panarukan ini baru dinonaktifkan sekitar tahun 2004 yang lalu, ketimbang jalur-jalur kereta api nonaktif lainnya yang sudah terlebih dahulu dimatikan. Walaupun jembatan kereta api ini sudah tidak dipakai untuk lalu lintas kereta api, tetapi kini masih dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk menuju ke kebun atau ke ladang. Saya akan mencoba melihat bagian samping jembatan yang sebelah sini. Apakah kondisinya sama dengan yang samping tadi? Ternyata di bagian sini lebih rimbun, sehingga agak sulit melihat bentuk jembatannya, karena terhalang pohon-pohon yang berada di sekitar sini. Jurangnya di sini sangat curam. Terlihat ya, di bawah sana terdapat aliran air yang sangat jernih yang melintasi pondasi jembatan kereta api yang menjulang tinggi. Suasana di sini cukup hening. Mungkin karena lokasi jembatan kereta api ini cukup jauh dari pemukiman warga, sehingga yang terdengar hanyalah suara alam. Saya akan mencoba menyeberangi jembatan kereta api ini, karena di bagian tengah jembatan kereta api ini ada bambunya, sehingga cukup aman untuk dilewati. Jika kita lihat dari atas jembatan kereta api ini, sebenarnya sungainya tidak terlalu besar, tetapi lembahnya yang lumayan dalam dan lebar, sehingga jembatan ini cukup lumayan tinggi dan menguji adrenalin jika kita menyeberanginya. Apalagi yang tidak biasa menyeberangi jembatan kereta api seperti ini. Jadi yang ke arah sana atau yang menyeberangi jembatan kereta api ini itu menuju ke stasiun Grojogan, lalu stasiun Tamanan, stasiun Sukowono, stasiun Sukosari, hingga stasiun Kalisat. Dan seperti inilah kondisi jalur kereta api yang berada di seberang jembatan ini. Jalurnya kini sudah rimbun, sudah tertutup semak belukar. Terlihat di sebelah kanan jembatan ini masih terdapat satu buah seleko yang dahulu digunakan untuk mengamankan diri ketika kereta api melintas di jembatan ini. Selekonya masih ada dan masih utuh. Keberadaan jembatan kereta api ini menjadi suatu bukti atau saksi bisu jika dahulu pernah ada kereta api melintas di jalur ini. Menjelang nonaktif, kereta api di jalur ini ditarik oleh lokomotif diesel jenis BB303 dan BB306. Di pinggir jembatan, bantalan kayunya juga masih ada, masih terlihat jelas. Nomor bangunan Hikmat jembatan kereta api ini 479. Nomornya masih ada dan masih terlihat cukup jelas, walaupun sudah mulai pudar. Inilah kondisi jembatan kereta api yang menghubungkan stasiun Grojogan dan stasiun Nangkaan. Tujuan dibangunnya jalur ini tentunya untuk kepentingan pengangkutan hasil bumi yang sangat melimpah di wilayah ini, yang nantinya akan diangkut ke Pelabuhan Panarukan untuk diekspor ke berbagai negara di Eropa. Namun sayang, kini jalur kereta api Kalisat Panarukan tinggal kenangan. Kini
jika kita ingin ke Bondowoso atau ke Panarukan, harus menggunakan transportasi darat lainnya. Kita doakan, semoga saja pemerintah berencana mereaktivasi atau menghidupkan kembali jalur kereta api ini, sehingga masyarakat mempunyai alternatif transportasi lain jika ingin menuju ke Panarukan atau ke Jember. Apalagi dengan adanya kereta api, tentunya perjalanan akan semakin nyaman, aman, dan tepat waktu. Dari sebelah sini, sangat terlihat jelas jika tembok bekas bangunan stasiun Nangkaan ternyata ditinggikan lagi temboknya. Terlihat jelas perbedaan antara tembok lama dan tembok barunya. Dari foto lawas yang pernah saya lihat, di bagian kanan jalur ini tidak banyak perubahan, masih berupa persawahan. Tetapi, di bagian sebelah kiri jalur kereta api ini, kini sudah banyak perubahan. Sudah banyak dibangun rumah-rumah. Tidak menyangka ya, bangunan ini dahulunya adalah stasiun kereta api. Wajar saja karena bangunannya sudah dirubah secara besar-besaran, sehingga kita cukup sulit melihat bangunan aslinya. Apalagi jika kita lihat bangunannya dari sebelah sini. Sama sekali tidak mencirikan bangunan stasiun kereta api, karena bagian depannya sudah ditambah bangunan baru. Semoga saja jalur kereta api Kalisat Panarukan ini direaktivasi oleh PT Kereta Api Indonesia, supaya masyarakat bisa mudah ke Bondowoso, Panarukan dengan menggunakan kereta api. Karena jika menggunakan kendaraan lain agak susah, karena jalannya melingkar, atau muter jalannya jadi jaraknya lebih jauh. Mungkin ini saja penelusuran saya kali ini di stasiun Nangkaan. Setelah ini, saya akan melanjutkan perjalanan untuk mencari jejak-jejak perkeretaapian yang masih ada di jalur ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Apabila ada kekeliruan, bisa diralat di kolom komentar. Jangan lupa ya, share, like, komen, dan subscribe-nya untuk melihat video-video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Miris sekali melihat kondisi Genta dan pos CPL-nya. Sangat memprihatinkan sekali.